Diam belajar mandi ya. Mandi. Apakah sarapan itu penting? Nanti dijawab ya. Menurut kalian, apakah sarapan itu penting? Kalian semakin bersemangat ke sekolah? Iya. Baiklah, seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, apa yang harus dulu belajar? Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian dapat menyerah dengan nah, baiklah anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Nah, silakan siapkan kelas 1 gambarnya. Nanti kalian jawab, ya. Jawaban itu harus jujur tentang organ pencernaan pada hewan dan apakah ada kesamaan dengan manusia. Nah, kalian itu sudah ibu anggap cukup mengetahui, ya. Nah, sekarang mari kita belajar. Kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimakan atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kali. Kalian menyaksikan video, apa yang harus kalian lakukan? Kesimpulannya. Ya, silakan. Kesimpulan itu boleh kalian tuliskan atau langsung disampaikan, ya. Abang masuk. Nah, penuh ya. Nah, itulah empat sistem organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, enzim apa yang bisa untuk menyebabkan makanan itu tercerna dengan baik? Enzim apa? Tadi yang ada di dalam organ pencernaan sapi manusia. Apa yang kalian temukan? Ada nggak enzim apa? Enzim apa? Ayo, apa yang kalian temukan? Enzim apa? Yang dia berada di dalam lambung. Nah, itu fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Sudah berada di dalam lambung, kemudian diproses oleh enzim pepsin. Ya, makanya kenapa yang tersisa itu bisa saja kentut atau zat-zat lainnya. Ya. Nah, kemudian zat apa yang dihasilkan oleh sapi itu? Zat apa? Dari proses pencernaan itu, zat apa
merinci bagian dari lambung sapi. Yang pertama ada apa itu? Rumen. Rumen itu apa namanya? Perut besar. Kata kunci yang kedua mana? Bagian lambung sapi. Iya. Silakan. Kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke lambung mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kali. Kalian telah melakukan presentasi dan kalian juga telah mengikuti sekian proses kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran kalian hari ini tentu ada hal yang menarik bagi kalian. Di kelompok 1 tadi ada membuat diagram tentang hewan, ya, tentang organ pencernaan pada hewan. Di kelompok 2 kegiatannya adalah membuat poster organ pencernaan pada hewan. Kelompok 3 membuat apa? Iya, membuat keterampilan dalam menyajikan bahan untuk presentasi organ pencernaan pada hewan. Menurut kelompok 1, kerjasama dengan teman. Kemudian apa lagi? Iya, mendapatkan informasi yang lebih. Salah satunya adalah membuat diagram. Kan sebelumnya kalian belum dapat itu. Nah, setelah kegiatan ini kalian jadi tahu oh ternyata diagram itu begini bentuknya. Menurut kalian, mengapa kalian itu belajar tentang organ pencernaan? Mengapa kalian harus belajar tentang organ pencernaan pada hewan? Mengapa? Untuk bekal masa depan. Agar bisa mengetahui organ pencernaan pada hewan. Nah, apakah organ pencernaan hewan ruminansia itu hanya pada sapi? Tidak. Nah, lalu hewan apa saja selain sapi yang termasuk ruminansia? Iya. Nah, sekarang apakah kalian sudah betul-betul memahami tentang organ pencernaan pada hewan? Dihaluskan. Kemudian kembali kemana lagi? Ke mulut. Iya, dikunyah kembali ke mulut. Lalu menuju kemana lagi makanan itu? Ke rumen. Kemudian kemana? Ke retikulum. Dari retikulum kemana? Abomasum. Kemudian kemana? Ke omasum. Nah, seharusnya apa? Ke omasum dulu, baru ke abomasum. Nah, perjalanan makanan yang terakhir itu di abomasum. Karena di abomasum itu terdapat apa? Enzim peksin. Apa fungsinya enzim peksin itu? Untuk mencerna makanan atau untuk apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut dari materi yang sudah kalian dapatkan hari ini? Apa? Kalian ingin mendapatkan pengetahuan apa lagi setelah belajar tentang organ pencernaan hewan pada sapi? Apa? Organ pencernaan pada manusia. Ya, baiklah. Apakah dari kegiatan pembelajaran ini kalian sudah memahami semuanya? Sudah. Baiklah, kalau begitu Ibu berikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari tahu lebih banyak tentang organ pernapasan
tentang hewan, tentang pencernaan pada hewan yang lain yang telah ditemukan oleh Akila. Serangga. Apa saja organ pencernaan serangga? Sapi. Apa yang kalian ketahui hewan ruminansia itu apa? Hewan mamalia. Salah satu cirinya adalah apa? Ya, sebutkan satu fungsi dari organ pencernaan serangga. Silakan, bagaimana kalian bisa menjelaskan perjalanan organ pencernaan yang terjadi pada sapi? Iya. Gigi dan lidah. Iya, Kakak Akila menemukan serangga. Perjalanan itu kemana lagi? Fungsinya, Makanan itu diproses kemana lagi? organnya. Ya, sip. Nah, ini tulisannya sudah rapi. Namun susunannya yang lebih tepat lagi ya. Ibu kasih bintang 3 untuk nilai tugas pencarian hewannya. Ibu kasih nilai 83. Ya, terima kasih. Ibas, hewan apa yang telah kamu temukan untuk tugas organ pencernaan pada hewan lain? Ayam. Organnya apa saja organ pencernaannya, Ibas? Ayam itu? Kalian dari apa? Nah, tugasnya adalah membuat apa? Ya. Apa fungsi setiap organnya? Ada Kenapa? sapi. Ya, bacakan saja sekilas. Silakan, siapa yang ingin menjelaskan pertama kali? Ya, silakan. Sambil ditunjuk gambarnya boleh. Ya, perjalanannya bagaimana? Ditunjuk menggunakan tangannya. Nah, rumput dikunyah ke mana mulut itu? Nah, mula-mula dari situ dulu. Nah, kemudian ya, selanjutnya terus boleh dibantu temannya, silakan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan ibu, di dalam abomasuh Tentang hewan, tentang pencernaan pada hewan yang lain yang telah ditemukan oleh Akila. Serangga. Apa saja organ pencernaan serangga? Kami akan menjelaskan cara hewan ruminansia mencerna makanan. Ya, sebutkan satu fungsi dari organ pencernaan serangga. Perjalanan makanan itu selama proses pencernaan. Pertama, Iya. Iya, Kakak Akila menemukan serangga. Fungsinya, organnya. Ya, sip. Nah, ini tulisannya sudah rapi. Namun susunannya yang lebih tepat lagi ya. Ibu kasih bintang 3 untuk nilai tugas pencarian hewannya. Ibu kasih nilai 83. Ya, terima kasih. Ibas,
Hewan apa yang telah kamu temukan untuk tugas organ pencernaan pada hewan lain? Ayam. Organnya apa saja organ pencernaannya, Ibas? Ayam itu? Namun yang kalian ketahui ada enzim ya di dalam karbonase. Ya. Apa fungsi setiap organnya? Biarkan Atmar aja yang menunjuk kemana. Pemasum itu yang mana, Atmar? Oh, dari Kenapa? gambar. Ya, silakan tunjuk. Ya, bacakan saja sekilas. Di bawah aja nggak apa-apa. Ya, betul ya. Terlalu tinggi. Mana? Pemasum itu yang mana? Ya. Ya, terus. Ya, mana lagi? Lanjut. Ya. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Novi. Menurut saya, pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Novi sudah berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dalam penyusunan modul ajar rencana pembelajaran, pertama Bu Novi sudah melakukan asesmen awal, yaitu dengan melakukan asesmen, mencari bagaimana gaya belajar siswa, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan tematik pada lembar kerja untuk mengetahui bagaimana kebutuhan siswa berdasarkan kemampuan siswa awal. Nah, setelah diketahui kemampuan awal siswa, minat bakat siswa, baru Bu Novi menyusun sebuah rencana pembelajaran agar pembelajarannya berjalan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Menurut saya ini sangat baik dan luar biasa dan perlu dikembangkan di sekolah, karena dengan cara seperti ini kita akan tahu betul bagaimana kebutuhan siswa berdasarkan kemampuan siswa dengan dilakukannya asesmen awal. Nah, ini perlu dikembangkan di sekolah kami.